Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali berdiskusi tentang materi selanjutnya. Di hadapan kita sudah hadir pemakalah yang akan menyampaikan makalahnya. Mudah-mudahan mereka menyampaikan dengan sebaik-baiknya sehingga kita paham dan mengerti. Waktu mereka kita kasih 5 menit kepada pemakalah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan membacakan materi yang berjudul artikel yang akan dibacakan oleh rekan saya, Putri Sukmanabila. Artikel. A. Pengertian artikel. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau padanan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Artikel adalah hasil karya satu orang atau beberapa orang yang dirancang untuk diterbitkan dalam jurnal atau dipublikasikan. Untuk dipublikasikan antara lain dalam surat kabar, majalah, dan buletin. B. Manfaat menulis artikel antara lain yaitu mendorong membaca aktif. 2. Mengkomunikasikan gagasan atau pikiran manfaat dan sekaligus sebagai tujuan menulis. 3. Berlatih berpikir sistematis. C. Unsur artikel. Sebuah artikel mempunyai struktur yang sedikit berbeda dengan berita atau fitur. Tulisan artikel harus mempunyai judul, pendahuluan, penyajian masalah atau bahasan, dan kesimpulan. Penulisan artikel dapat disamakan dengan penulisan makalah atau kertas kerja yang disampaikan dalam sebuah laporan. Artinya, setiap tulisan artikel mempunyai tujuan, tetapi pembacanya tidak terbatas, kalangan tertentu saja, mencakup semua orang. Baik, selanjutnya akan melanjutkan Dr. Lisa. Menulis artikel. Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa untuk menulis artikel, tekniknya hampir sama dengan menulis yang lain. Tinggal bagaimana pengembangannya. Untuk sekedar menyamakan visi dalam teknis membuat artikel, di bawah ini ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, memilih lebih dahulu tema yang akan ditulis. Kedua, memulai menulis dengan outline atau garis besar. Membuka tulisan dengan paragraf atau lead yang membuat pembaca tertarik. Menyajikan gagasan pokok. Memberi ilustrasi yang segar dan menarik. Menggunakan bahasa yang hidup. Menutup tulisan dengan kesimpulan yang jelas. E. Memilih tema. Topik atau tema menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia BJS Purwadarminta adalah pokok pembicaraan, bahkan diskusi, hal yang menarik perhatian umum pada waktu akhir-akhir ini. Jadi banyak tema yang bisa ditulis, apakah politik, sosial, hukum, budaya, lingkungan, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tinggal yang perlu dilihat topik apa yang cocok sesuai dengan hari atau bulan yang sedang dijalani. Menentukan outline. Mengenai outline atau garis panduan biasanya dilakukan oleh para penulis pemula. Outline ini diperlukan agar para penulis dalam menulis artikel mendapat arahan atau panduan untuk memudahkan dirinya untuk menulis, mulai dari awal, lead, hingga sampai kesimpulan atau ending. Membuat lead. Mungkin ada yang bertanya bagaimana menulis paragraf pertama agar menarik untuk dibaca, sehingga pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan artikel tersebut. Dalam penulisan jurnalistik, paragraf pertama dikatakan lead. Lead artinya kepala. Sering penulis dalam menulis lead, ia berlama-lama berpikir menentukan kalimat apa yang akan ditulis, karena ia ingin memastikan pembaca tertarik ketika membaca tulisannya, apalagi tulisan artikel. Untuk itu, usahakan bagaimana penulis mencoba membawa pembaca agar pembaca merasakan keingintahuannya. Membuat alinea atau paragraf. Bagi penulis pemula, dalam menulis tulisan yang menyambung antara satu alinea dengan alinea sesudahnya memang agak sulit. Hal ini karena belum terbiasa. Tidak jarang para penulis pemula ketika menyelesaikan paragraf pertama lalu bingung hendak menulis apa lagi pada paragraf selanjutnya.
Pada dasarnya masing-masing penulis mempunyai beberapa tips agar tulisannya dapat mengalir. Kami juga mempunyai tips, yaitu A. Usahakan dalam satu paragraf harus mempunyai satu pokok pikiran. B. Lalu lihat paragraf tersebut mana kata yang masih menimbulkan pertanyaan. Mengatasi kebuntuan. Setelah kita tahu bagaimana membuat lead yang baik, lalu mengembangkan pembahasan atau body tulisan dan mengakhiri dengan kalimat penutup. Namun penulis pemula seringkali mengalami kebuntuan pada saat menulis artikel maupun feature, dan itu wajar. Untuk mengatasi ini ada banyak cara yang sering ditempuh para penulis, antara lain menggunakan kata peralihan, misalnya selain itu, karenanya, namun, begitupun, akan tetapi, di bagian lain, pada hari yang lain, di sisi lain, dan seterusnya. Kata-kata peralihan ini memang tidak disarankan, tetapi minimal dengan adanya kata peralihan ini membuat kebuntuan akan sedikit terpecahkan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ingin bertanya, bagaimana cara membuat artikel dengan baik dan benar? Saya ingin bertanya, yaitu apa ketentuan dalam penulisan artikel dalam ilmiah? Apakah artikel itu sama dengan karya tulis ilmiah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki Ardiansah, yaitu bagaimana cara membuat artikel yang baik. Yang pertama yaitu menentukan ide, menentukan tema, mencari referensi dan rujukan yang baik, menambahkan ilustrasi atau gambar, menambahkan tabel, dan membaca ulang artikel. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asmi. Apa ketentuan dalam penulisan artikel ilmiah? Yaitu judul, identitas penulis, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vanisha Putri. Apakah artikel sama dengan karya tulis ilmiah? Artikel ilmiah memiliki pengertian sebagai karya ilmiah yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti, yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Suasana Nikmat Binti. Baik, pemakala sudah menjelaskan hasil makalanya. Di sini yang penting kita garis bawahi adalah artikel itu merupakan sebuah karangan ilmiah. Namun gaya penulisannya saja yang berbeda dengan makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, termasuk jurnal. Lalu artikel ini biasanya berdasarkan fakta, realita yang ada di tengah masyarakat. Sebagai penulis, artikel itu harus bisa memberikan atau menawarkan sebuah tawaran solusi terhadap persoalan atau materi yang diangkat pada tulisan artikel tersebut. Misal, kalau kita berbicara tentang kemiskinan yang semakin tinggi pasca pandemik, maka sebagai penulis harus bisa menguraikan fakta-fakta yang ada, realita-realita yang ada, lalu menawarkan solusi, misalnya kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan langsung tunai atau membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, atau memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi, misalnya memberikan bantuan beasiswa dan seterusnya dan seterusnya. Tulisan ini kiranya nanti diharapkan bisa disautin oleh pihak yang kita tuju. Kalau presiden, maka presiden akan membaca itu dan memberikan kebijakan sesuai dengan solusi yang kita tawarkan. Kalau gubernur misalnya, maka gubernur mengupayakan bagaimana mengentaskan kemiskinan tersebut. Kalau rektor umpamanya,
maka rektor berupaya memberikan solusi terkait dengan mahasiswa yang terdampak pandemi. Begitu dia. Jadi artikel itu, solusi itu kepada siapa yang kita tuju? Kalau presiden, kalau rektor, dan seterusnya. Maka solusi itulah yang akan menjadi ciri khas kita sebagai seorang penulis, sehingga kita dikenal karena kita bisa memberikan tawaran solusi di dalam artikel tersebut. Demikian. Mudah-mudahan hasil diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bila episode lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.